Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses perumusan Pancasila yang disusun oleh Amrina Amalia Rosyada, Zikrika Aulia Irhamni, Helmaliana Intan, dan Nabila Nailatul. Yang terdiri dari subbab-subbab. Yang pertama ada proses kelahiran Pancasila, yang kedua kronologi perumusan Pancasila, yang ketiga usulan rumusan Pancasila, ada sidang BPUPKI, dan yang terakhir ada sidang BPKI. Yang pertama, proses kelahiran Pancasila. Dokuritsu Junbei Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama dari 29 Mei dan selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama diadakan di gedung Cho Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Yang kedua, kronologi perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Tokyo. Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Janji itu diulangi lagi pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tanpa syarat dan dijanjikan untuk membentuk BPUPKI. Yang ketiga, usulan rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila terdiri dari 3 tokoh nasional. Yang pertama ada Mr. Mohyamin, yang kedua Prof. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Zikrika Aulia Irhamni, NIM 2019-53094. Di sini saya akan menjelaskan rumusan Pancasila dari Mr. Mohyamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rumusan Pancasila dari Prof. Dr. Supomo. Supomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Presiden pertama Indonesia, Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Eka Sila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya, yaitu 1. Rumusan pertama, Piagam Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddinah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949.
Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan yang terakhir, rumusan kelima. Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, merujuk ke Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perkenalkan, nama saya Hilma Liana Intani Daryani, NIM 2019-530095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sidang BPUPKI. Latar belakang berdirinya BPUPKI adalah janji kemerdekaan. Sebelum dibentuk BPUPKI pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru, dan penggunaan bahasa Indonesia semakin mendapat tempat. Setelah itu, kedudukan Jepang semakin terancam sekutu dan akhirnya membentuk BPUPKI agar Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Dokuritsu Junbei Chosakai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dengan wakil Hibamase Yoshio, merupakan orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Dan kemudian BPUPKI beranggotakan 67 anggota, terdiri atas tokoh-tokoh utama pergerakan nasional dan 7 orang anggota Jepang. Tempat BPUPKI dibentuk di Gedung Chuosangiin, Jalan Penjaban, atau sekarang Gedung Departemen Luar Negeri Jakarta. Kemudian sidang-sidang BPUPKI. Yang pertama, sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Yang kedua, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuosangiin, Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, 3 orang tokoh nasional mengajukan usulan tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Panitia 9. Latar belakang terbentuknya Panitia 9 adalah untuk menggodok berbagai masukan dari anggota BPUPKI, terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, Ketua, dan 2. Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, 3. Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, 4. Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, 5. Kiai Haji Wahid Hasim sebagai anggota, 6. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, 7. Abi Kusno Jokroso Ejoso sebagai anggota, 8. Haji Agus Salim sebagai anggota, 9. Mr. A. Marami sebagai anggota. Kemudian dibentuklah Piagam Jakarta atau Jakarta Karena pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 bertemu kembali dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang, yaitu 1. Prof. Dr. Supomo, Ketua Merangkap Anggota, 2. Mr. Wongsonegoro, 3. Mr. Ahmad Subarjo, 4. Mr. A. Maramis, 5. Mr. RP Singgih, 6. Haji Agus Salim,
dan 7 Dr. Sukirman. Sidang kedua PKI pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPU PKI dilanjutkan. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil. Yang 1, pernyataan Indonesia Merdeka. 2, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Akhir BPU PKI dengan alasan tugas BPU PKI sudah selesai. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan selanjutnya dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junpei Inkai. Sidang PPKI. Latar belakang berdirinya PPKI. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan disusul tanggal 9 Agustus kembali menjatuhkan bom di Nagasaki. Kemudian Jepang menyerah kepada Amerika. Hal itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan sehingga terbentuklah PPKI. PPKI Dokuritsu Junpei Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Mohatta, Penasehat Mr. Ahmad Subarjo. Jumlah anggota 21 orang. Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan RI. Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsikal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPU PKI, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama majelis. Sidang PPKI 19 Agustus 1945. PPKI menetapkan membentuk 12 departemen dan menunjuk pejabat departemen. Yang kedua, PPKI menetapkan wilayah RI meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Sidang PPKI 22 Agustus 1945. Pada sidang hari ketiga, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu yang pertama, Komite Nasional Indonesia atau KNI, yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang ketiga, Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan dengan terbentuknya 3 badan ini, maka berarti pula PPKI dibubarkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.